Shalom. Tahiyatul barakatuh Sudah. Laknat lu anjing. Bentar. Mana jari tengah gua? Oh ini nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, capek pisan. Jadi kali ini aku mau bahasan serius, ya sedikit serius lah ya teman-teman, karena ini emang bercandaan para content creator yang cringe, yang otakna taringgaleun. Jadi entah kenapa ya, bulan-bulan ini, tahun-tahun ini banyak sekali orang-orang yang menghina, melecehkan agama. Jadi agama itu dijadikan sebagai bahan bercandaan dan menjadi bahan guyonan, lelucon untuk sebuah konten. Why? Kenapa harus agama? Apakah dengan mempercandakan agama viral kita semakin cepat naik? Atau sudah habiskah materi-materi bercandaan selain bercandaan agama? Menyangkut pautkan antara ketawa dengan agama, menyangkut pautkan antara bercandaan guyonan dengan agama, dengan perihal keagamaan. Karena perihal agama, urusan agama tuh bukan untuk menjadi bahan candaan atau bukan menjadi bahan untuk olok-olokan dan lelucon, bukan teman-teman. Apakah sebegitu pentingnya kita tertawa sampai ya agama dibawa-bawa, agama dilecehkan gitu loh. Kayak yang udah-udah gitu, kayak kemarin bikin filter Instagram yang menghina Allah, kemudian sekarang juga viral juga seorang wanita yang sholat kemudian dugem, kemudian banyak yang mengcover lagu Aisyah dan liriknya diganti menjadi seolah-olah mengolok-olok Rasulullah. Apakah sebegitu pentingnya gitu loh guys? Please, apakah kita nggak cukup gitu loh dengan acara-acara komedi yang ada di TV, yang ada di sosial media, yang ada di YouTube? Apakah kurang puas? Apakah kurang cukup gitu loh? Ya bukannya bercanda itu dilarang, bukannya bercanda itu nggak boleh. Boleh, silakan kalian bercanda, silakan kalian bikin konten komedi, silakan gitu loh ya. Tapi harus ada adab, harus ada etika dalam ya berkomedi gitu. Jangan seenaknya, jangan asal jeplak kemudian orang-orang tertawa. Janganlah, dipikir dulu sebelum kalian bikin komedi. Kan ada materinya tuh, kita bikin skrip materinya dulu. Ya kalian pikirin materi-materi yang tidak menyinggung kepada keagamaan. Karena yang udah namanya menyinggung keagamaan, pasti respon dari masyarakat tuh sensitif. Pasti banyak yang ya. Jangan salahkan orang lain ketika kalian membawa agama sebagai bercandaan. Kalian dapat hujatan dari netizen, kalian dapat cemoohan, kalian dapat report, kalian dapat ya impact yang kurang baik dari masyarakat. Karena ya balik lagi, kalian membawa urusan agama kepada urusan komedi atau bercandaan. Kadang kalau saya harus disuruh mikir ya, kenapa tega gitu, sampai teganya orang-orang yang seperti ini, yang akalnya tuh udah setengah dimakan bakteri. Sampai Rasul, sampai agama, sampai Allah itu dijadiin bercandaan gitu. Kalau kita pikir lagi, kita tanpa Allah, kita tanpa Rasul, kita tuh
bukan apa-apa gitu loh. Kita tuh nothing. Kita tuh butuh Allah, kita tuh butuh Rasul. Mereka mah tidak butuh kita gitu. Kita yang butuh. Jadi please dijaga gitu loh. Dijaga agar kelak nanti kita dapat pertolongan, guys. Gitu loh. Padahal kita harus mikir ya, kita harus belajar mikir. Yang memberi kehidupan siapa? Allah. Yang memberi nafas siapa? Secara gratis. Allah. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Terus kita malah mempermainkan atau mempermainkan syariat menjadi bahan guyonan hanya demi sebuah konten viral naik gitu. Kadang aku juga mikir ya, suka mikir kalau seandainya Rasul itu kalah gitu dalam setiap peperangan dan Islam kalah, agama ente apa sekarang gitu, dan agama saya khususnya apa ya kira-kira gitu. Kalau saya disuruh mikir, kalau Rasul waktu itu Islam nggak menang gitu loh, agama orang naunya ayeuna gitu. Tapi alhamdulillah gitu, semua berkat pertolongan Allah. Jadi kita harus senantiasa bersyukur, senantiasa menjaga attitude, menjaga adab, menjaga akhlak agar menjadi manusia terpilih dan selamat dari api neraka gitu. Tong gara-gara konten mana asupna neraka coy. Soknya baheula mah we bahasa Sunda. Rasul berjuangkan Islam, berjuangkan agama Islam khususnya, sampai yang menjadi taruhannya tuh nyawa. Sampai yang menjadi taruhannya itu nyawa. Untuk apa? Ya untuk tegaknya Islam. Untuk tegaknya sebuah agama yang dinamakan Islam. Lah ini ada orang yang mengolok-olok agama, yang mengolok-olok syariat, yang mengolok-olok Rasul. Kan tak habis dipikir gitu loh. Jadi kaki di kepala, kepala di gidau, awe, itu. Ting kumaha, otak-otak nanti kumaha gitu hayang nate. Apakah bikin konten bikinnya emang biasanya suka nggak sengaja ya. Cuman kan aya otak dipikirin lah, masalah agama sensitif cuy. Untuk Islam semua agama, masalah agama sensitif. Jadi buat teman-teman yang bikin konten yang kayak ya menyerempet masalah agama, ya mohon jangan diupload lah, ulah delete aja lah. Takutnya kan berimbasnya kepada kamu sendiri gitu loh. Kamu jadi viral dengan hal-hal negatif, kamu berurusan dengan kepolisian, kamu ya mendapat nilai jelek lah di mata masyarakat gitu loh. Apalagi di mata Allah gitu loh. Kita terus senantiasa menjaga adab, menjaga etika, akhlak, agar ya minimal walaupun orang nggak suka ya kita mendapat nilai plus dari Tuhan, dari Sang Pencipta, dari yang menciptakan kita gitu loh. Jadi semakin banyak yang satu kasus udah beres, muncul lagi satu. Jadi banyak gitu loh. Jadi nggak belajar dari pengalaman. Disayangkan, jadi masalah satu udah beres, kemudian bermunculan yang lainnya dengan kasus yang sama, penghinaan dan penistaan kepada agama. Wajar dan pantas ketika orang marah jika agamanya dilecehkan. Karena perihal agama adalah perkara yang besar, penentu umat manusia kelak di akhirat. Jadi ente berubah maneh cilaka maneh. Agama menjadikan sebuah bercandaan atau guyonan gitu. Kalau ingin viral lah dengan karya-karya yang positif gitu, karya-karya yang bisa memotivasi orang lain untuk berkembang. Kayak yang aku bilang gitu, kayak bikin tutorial, kayak bikin tutorial masak, tutorial editing, foto, video, kayak bikin motivasi, kayak apalah, bikin hal-hal yang positif agar untuk bermanfaat untuk orang lain bisa berkembang, kita bisa belajar, ya banyak hal-hal positif yang kita bisa sebarkan ke orang lain. Jangan hanya bercandaan masalah agama, kehuruyan masalah agama. Nah, geus kaciduk mah klarifikasi, minta maaf. Kalian sebenarnya sudah kita maafkan, tapi bohong. Ya buat teman-teman jangan ditiru ya, jangan ditiru untuk bikin konten-konten yang melecehkan agama atau melecehkan yang lainnya. Karena agama bukan sebagai bercandaan. Semoga setiap orang yang mendapat kasus pelecehan agama semoga bisa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa berubah, dan semoga Allah menghapus dosa-dosanya ya.
agar tidak terulang lagi ya. Jadi maksud aku bikin video ini tuh, aku tuh merasa kesal, merasa gemas gitu kepada orang-orang yang bikin konten melecehkan keagamaan. Pusing gitu katingalina beres masalah hiji datang di kasus Nusarua. Teu lieur kumaha sok. Udah ngomen di akun teu dibalas. Ngomen di akun-akun di berbagai macam akun tadi balas, saya nggak respon kumaha. Ujung-ujungnya klarifikasi, minta maaf, saya khilaf, saya tidak bermaksud bla 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 bla. Nges viral tah. Mun teu viral kumanya terus materi pelecehan agama pasti bakal dibikin deui karena naik gitu loh guys. Ya itu bukan untuk dicontoh ya guys. Jadi teman-teman sebelum bikin konten harap dipikir dulu apakah itu berdampak positif atau negatifnya kepada kita, kepada kalian, kepada kita semua. Harap dipikir dulu. Ya mungkin itu guys yang bisa aku sampaikan kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk membantu channel ini lebih berkembang. Nggak juga nggak apa-apa lah. Tapi kalau ingin aku terus berkarya, aku terus bikin video yang update-update, klik tombol subscribe, kemudian like, kemudian share ke teman-teman kalian jika banyak manfaatnya. Jika menurut teman-teman sekalian tidak banyak manfaatnya dan banyak mudaratnya, cukup di kamu aja, jangan di-share ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.